A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita senantiasa diberikan nikmat sehat walafiat, sehat panjang umur, sehingga dapat melaksanakan kegiatan pembelajaran jarak jauh di sekolah kita yang tercinta SMP Plus Al-Amin dalam pelajaran mata pelajaran pendidikan agama Islam. Alhamdulillah pada kesempatan minggu lalu kita sudah membahas tentang Yaumul Mahsyar. Kita lanjutkan pada pelajaran kali ini, yaitu Yaumul Mizan atau Yaumul Hisab. Arti mizan adalah timbangan. Hisab artinya adalah perhitungan. Dua istilah ini, yaitu Yaumul Mizan dan Yaumul Hisab, memiliki makna yang hampir sama. Yaumul Mizan adalah hari timbang, ditimbangnya seluruh amal baik dan buruk manusia untuk menerima keadilan balasan masing-masing dari yang sudah dilakukan kita selama hidup kita di alam dunia. Akan ditimbang manakah yang lebih berat, amal baikkah atau amal burukkah? Karena di dunia ini adalah tempat bercocok tanam yang nanti akan buahnya kita ambil di yaumil akhir. Dan ini adalah masanya kita bercocok tanam. Apakah yang akan kita tanam itu perkara yang baik ataukah sesuatu yang dilarang atau yang buruk di mata Allah Subhanahu wa taala. Lalu Yaumul Mizan disebut juga Yaumul Hisab, yaitu perhitungan seluruh amal perbuatan, amal yang baik maupun amal yang buruk. Pada hari itu manusia akan menerima balasan dari masing-masing berdasarkan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Setelah seluruh manusia sampai pada padang mahsyar, seluruh amal perbuatannya selama hidup di dunia itu akan dihitung dan ditimbang. Bagi mereka yang timbangan amal baiknya itu lebih banyak atau lebih berat, akan mendapatkan balasan yang akan menjadikan kita dimasukkan ke dalam surganya Allah. Sedangkan bagi mereka yang timbangannya atau amal baiknya itu lebih ringan, artinya adalah perbuatan buruk yang lebih banyak kita lakukan, naudzubillah tsumma naudzubillah min dzalik, maka akan mendapatkan balasan neraka hawiyah, yaitu neraka yang panas. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Zalzalah ayat 7 sampai 8. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Maka barang siapa mengerjakan kebaikan sebesar biji zarrah, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan kebalikannya, barang siapa mengerjakan kejahatan seberat zarrah pun, niscaya dia akan melihat balasannya pula. Quran surat Al-Zalzalah ayat 7 sampai 8. Anak-anak sekalian yang Bapak banggakan, pada hari perhitungan amal manusia akan diperlihatkan kepadanya semua perbuatannya selama hidup di dunia. Ketika ia melihat amal baiknya, dia akan merasa senang. Sebaliknya jika melihat amal buruknya, dia akan menyesal. Sesuai dengan firman Allah surat Al-Imran ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yauma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin muhdara wa ma 'amilat min su'. Ingatlah pada hari ketika setiap jiwa mendapatkan balasan atas kebajikan yang telah dikerjakan dihadapkan kepadanya, begitu juga balasan atas kejahatan yang telah dia kerjakan. Rasulullah SAW menjelaskan bahwa perkara pertama kali akan diperhitungkan adalah sholatnya seseorang. Bila seseorang tidak pernah meninggalkan sholat dan sholat itu dilaksanakan dengan khusyuk, dia akan mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Amal baik dan amal buruk manusia kelak akan ditimbang di neraca keadilannya Allah Subhanahu wa taala. Inilah disebut dengan Yaumul Mizan. Yaumul Mizan merupakan hari timbangnya amal perbuatan manusia dari yang terkecil sampai yang terbesar. Berbahagialah orang yang beriman dan beramal soleh.
mereka akan mendapatkan timbangan yang berat untuk amal solehnya dan juga akan memperoleh kebahagiaan di akhirat. Di akhirat sebaliknya, orang yang selalu berbuat jahat tentunya akan mendapati timbangan amal buruk yang sangat-sangat berat. Banyaknya sekali Al-Quran yang menyatakan betapa meruginya orang-orang yang ketika di dunia berbuat jahat. Mereka kelak di akhirat akan mendapatkan siksanya dan amat berat di nerakanya Allah Subhanahu wa taala sebagai balasan atas perbuatan jahatnya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Mari anak-anak, senantiasa kita berintrospeksi diri dalam kehidupan, terutama di lingkungan kita, di keluarga kita. Apakah yang sudah kita lakukan itu lebih banyak kita berlaku baik, atau sebaliknya kita selama berkehidupan, selama dari kita hidup ini dari kecil sampai dewasa, apakah banyak perbuatan jahat yang kita lakukan? Maka dari itu hitung-hitunglah. Mudah-mudahan dengan begitu kita senantiasa mawas diri dalam kehidupan ini untuk selalu beramal soleh dalam rangka mendapatkan kebahagiaan tidak hanya di dunia tapi sampai di akhirat. Mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.